Zaman sekarang siapapun dapat membuat dan menyebarkan konten. Di satu sisi, ini bagus karena memungkinkan orang untuk berkarya dan mengekspresikan diri dengan lebih mudah. Tapi di sisi lain, semangatmu untuk membuat konten tidak boleh lengah dan dibutuhkan kehati-hatian. Sama halnya jika kamu hanya seorang penikmat konten. Meskipun kamu tidak membuat konten, berhati-hatilah saat ingin menyebarkannya. Simak 8 alasan mengapa kamu harus berhati-hati dalam membuat dan menyebarkan konten. Bahkan di akun media sosialmu sekalipun. 1. Pertimbangkan keselamatan. Karena banyak orang bersaing untuk membuat konten yang paling unik. Keselamatan diri dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan konten tidak boleh diabaikan. Jangan sampai demi banyak viewers, kamu seolah-olah menghargai nyawa dengan sangat murah. Hindari membuat konten di medan, bahayanya tanpa pengawasan orang yang terlatih dan peralatan keselamatan. Juga tidak perlu membuat konten yang mengancam kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu panas. 2. Hormati privasi orang lain. Saat kamu merasa bahagia hanya dengan tersebarnya foto dan videomu, orang lain belum tentu melakukan hal yang sama. Hindari menggunakan foto atau video pribadi seseorang dalam kontenmu. Mungkin bagi kamu lucu dan menyenangkan. Merekam temanmu saat tidur nyenyak dengan pakaian seadanya. Kemudian kamu mengunggahnya ke media sosial. Tapi bagi temanmu itu sangat memalukan, dan tindakan ini tidak akan ditoleransi. 3. Berhenti membuat cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Inilah mengapa meskipun kamu hanya penikmat konten, kamu tetap harus berhati-hati. Jika foto atau video menjadi viral dengan berbagai narasi, jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkannya. Mungkin narasi yang dibuat seseorang dari foto atau video jauh dari kebenaran. Misalnya, video tentang seseorang pria yang menangis hebat, dinarasikan karena dia sangat terpukul ketika mengetahui bahwa istrinya berselingkuh. Padahal, pria itu menangis karena kegirangan mendengar sesuatu kabar baik. 4. Bisa menjadi fitnah bagi orang lain. Kembali ke contoh poin sebelumnya. Kisah seorang suami yang menangis ketika mengetahui istrinya berselingkuh jelas menyesatkan. Ini adalah fitnah yang sangat menjijikan terhadap wanita yang baik. Tahukah kamu bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Oleh karena itu, pembuat konten dan penggemar konten yang juga berpotensi menyebarkan harus berhati-hati untuk konten semacam itu. Jadi berhati-hatilah dengan narasi. Jangan mengarang narasi sendiri atau menyebarkan terlalu cepat jika kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. 5. Berpotensi munculnya sikap penghakiman publik atas orang yang tidak bersalah. Melanjutkan contoh sebelumnya, apa yang akan terjadi pada wanita yang diduga berselingkuh? Dia pasti akan dihujat oleh banyak orang. Seperti yang dikatakan bahwa dia tidak mengenal satu sama lain karena suaminya sibuk dengan pekerjaan. Dia bahkan berselingkuh dengan pria lain. Apakah kamu tidak mengasihani wanita ini? Bahkan jika konten itu akhirnya dihapus, itu sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Wanita baik hati ini tidak hanya dinilai dari komentar di jejaring sosial, tetapi oleh orang-orang di sekitarnya yang percaya bahwa isi narasi dalam konten tersebut adalah benar. 6. Jika ada seseorang yang dirugikan, kamu mendapat masalah. Tidak semua orang yang menjadi korban konten bermasalah akan tinggal diam. Beberapa orang bahkan mungkin berani mengambil langkah hukum untuk memperbaiki nama yang telah dicemarkan. Jika sampai terjadi seperti ini, kamu pasti akan menjadi pusing. Permintaan maaf dan pernyataan terbuka tentang penyesalanmu belum tentu dianggap cukup oleh pihak yang dirugikan. Bagaimana jika kasusnya dibawa ke ranah hukum, atau kamu harus mengganti rugi yang amat besar? 7. Pertahankan standar kesopanan dan cegah pelanggaran hukum. Hal terbaiknya adalah konten kamu mendapat banyak viewers. Namun, bagaimana jika konten tersebut melanggar hukum? Misalnya, mengandung unsur pornografi atau perbuatan porno aksi. Ini bisa menjadi panjang urusanmu. Bahkan, jika kamu tidak bermasalah dengan hukum, bahkan melanggar standar kesopanan dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Misalnya,
Kamu membuat konten tentang dirimu dengan pakaian minim dan mendapatkan beberapa banyak viewers. Kelak kamu cari kerja dan ternyata tim seleksi sudah tahu tentang konten kamu. Tentu kamu akan malu. Kamu bahkan mungkin kehilangan peluang untuk di pekerjaan karena citra burukmu di media sosial. 8. Pertimbangkan dampaknya terhadap penikmat konten. Penting untuk menunjukkan bahwa menjadi kreator konten berarti bekerja untuk banyak orang. Itu sebabnya kreator tidak boleh egois atau hanya peduli pada diri mereka sendiri. Pertimbangkan dampak konten terhadap semua penikmat, lebih penting daripada keuntungan pribadi. Kamu harus mencoba meminimalkan dampak negatif apapun tentang kontenmu. Kamu mungkin perlu membatasi usia pada konten, menghapus atau menyensor bagian yang tidak pantas, dan menekankan pelajar, penting untuk dipelajari yang dapat diambil penikmat konten. Di era modern, siapapun dapat membuat dan berbagi konten. Namun tidak semua orang dapat berhati-hati dalam membuat dan menyebarkan konten dengan benar. Teruslah berkarya dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyesal nantinya. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif dan semangat.